Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Overlord. Dan saat ini, kita masih berada di rentetan konten remake edisi Pleiades. Setelah sebelumnya gue sudah ngebahas Chizu, Lupus, dan juga Entoma. Sekarang, giliran gue ngebahas karakternya Solution. Terakhir kali gue bahas Solution adalah sekitar 3 tahun yang lalu, dan gue bahas dia bersamaan dengan Entoma. Nah, sekarang gue datang dengan informasi tentang Solution yang jauh lebih banyak dan lebih lengkap daripada sebelumnya. So, ini dia profil lengkap Solution. Solution Epsilon, atau yang sering kita kenal dengan nama Solution. Dia adalah salah satu anggota Pleiades yang diciptakan oleh Supreme Being bernama Hero Hero. Berdasarkan informasi di Pleiades Days, Solution didesain sebagai kakak ketiga bersamaan dengan Nabe, dan kita diberitahu kalau mereka berdua mungkin saja adalah saudara kembar. Dijelaskan kalau kata saudara kembar merefer ke kedekatan dan rasa saling peduli mereka yang sudah seperti saudara kembar, sehingga ngebuat mereka sudah seperti saudara kandung yang tidak lagi menghiraukan perkara senioritas. Ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 4 episode 6, Mari ngomong kalau Nabe kelihatan mirip seperti Solution. Sama seperti Pleiades lain, Solution juga kebagian kamar di lantai 9 Nazarik, dan dia satu kamar dengan Entoma dan juga Chizu. Pada tahun 2014, Moriyama sempat ngebuat tweet yang ngasih tahu kita tinggi semua anggota Pleiades, dan tertulis kalau Solution mempunyai tinggi sekitar 166 cm. 2 cm lebih tinggi daripada Nabe yang cuma 164 cm. Sebagai bagian dari Nazarik, Solution sudah pasti adalah makhluk heteromorfik, dan dia adalah NPC dengan ras slime, atau lebih tepatnya NPC dengan ras predatory slime, yaitu Sogot. Dari yang gua tangkap, istilah predatory slime merefer ke rasnya Solution sebagai slime yang sangat buas alias predatory. Jadi kata predatory slime bukan merefer ke nama ras, melainkan ke karakteristik rasnya. Kalau di karakter sheet tertulis dengan jelas kalau Solution mempunyai 2 ras, yaitu Sogot dan Ubosatla. Ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 1 episode 5 disebutkan kalau Solution adalah Sogot Assassin. Nah, nama Sogot merefer ke salah satu makhluk dari Cthulhu mitos buatannya H.P. Lovecraft. Kalau di H.P. Lovecraft, Sogot digambarkan sebagai makhluk mirip amuba yang terbuat dari slime hitam warna-warni dengan banyak mata yang mengambang di permukaan tubuhnya. Makhluk ini tidak mempunyai bentuk pasti dan mampu membentuk tubuh serta organ sesuka hati. Nah, deskripsinya Sogot sangat mirip dengan kemampuannya Solution. Di volume 5 disebutkan kalau Solution mampu mengubah bentuk tubuhnya sehingga dia bisa dengan mudah menipiskan jari-jarinya. Mirip-mirip seperti kalimatnya Ainz di volume 16, di mana Ainz kaget ketika Elf King ngomong kalau Aura dan Mare adalah keturunannya. Lalu Ainz berasumsi kalau Elf King mungkin saja adalah slime yang bisa berubah bentuk sama seperti Solution. Lalu di Pleiades Days, Yuri ngomong kalau Solution tidak mempunyai bentuk pasti sehingga sangat mudah bagi dia untuk kabur dari genggaman seseorang. Yuri juga menyebutkan kalau matanya Solution yang sering kita lihat ternyata hanyalah mata palsu. Kemungkinan ini yang jadi alasan kenapa di versi anime matanya Solution digambar tanpa pupil, untuk ngasih kesan kalau tatapannya Solution selalu tampak kosong karena itu hanyalah mata palsu. Lalu kalau di web novel, kita diperlihatkan Solution yang lagi pura-pura makan apel, dan ternyata dia mampu memunculkan mulut tambahan agar dia bisa ngomong ketika mulut yang satunya lagi sibuk makan. Berhubung Solution tidak punya bentuk pasti, maka wajahnya Solution yang sering kita lihat hanya sekedar wajah buatan. Makanya di volume 5, Sebas ngomong kalau Solution adalah tipe orang yang tidak mempunyai ekspresi, dan wajahnya bisa dia gunakan sebagai topeng untuk menutupi perasaannya. Tapi di volume 3, kita diberitahu kalau Solution sebenarnya bisa berekspresi dengan cara mengubah bentuk wajahnya secara manual. Di sini Sebas ngomong kalau senyum di wajahnya Solution lebih terlihat seperti wajah yang terbuat dari tanah liat. Lalu di Pleiades Days, kita diberitahu seperti apa wujud aslinya Solution, dan disebutkan kalau Solution aslinya adalah slime berwarna kotor, sama seperti deskripsinya Sogot tadi yang merupakan slime hitam warna-warni. Selain Sogot, Solution punya satu ras lagi, yaitu Ubosatla. Tapi setelah gue cari tahu, rasnya Solution yang ini tidak pernah dijelaskan. Di volume 3, Solution ngomong kalau bagian dalam tubuhnya sebenarnya kosong, dan ini merupakan bagian dari rasnya yang sepertinya adalah efek sihir khusus. Informasi ini terhubung ke volume 5, di mana Solution ngomong kalau dia menyimpan dan menyembunyikan scroll serta berbagai macam item sihir di dalam tubuhnya. Dia bahkan menyimpan senjata, armor, dan juga perlengkapan tempur lain di dalam tubuhnya. Selain itu, Solution ngomong kalau tubuhnya mampu menampung beberapa manusia sekaligus. Informasi yang serupa juga ada di web novel, di mana Ainz ngomong kalau Solution menyimpan pedang miliknya di dalam tubuhnya. Nah, di salah satu transisi Pleiades 1, kita sempat diperlihatkan Solution yang menyerang Clementine dengan menggunakan pisau, dan pisau itu mungkin saja adalah salah satu senjata yang Solution simpan di dalam tubuhnya. Bukan cuma manusia, di Pleiades Days diceritakan kalau Solution bahkan mampu menelan dan menyimpan Death Knight di dalam tubuhnya. Ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 1 episode 4 kita diperlihatkan Solution yang sedang menelan 2 orang sekaligus. Cuma kalau di sini tubuhnya Solution diperlihatkan akan bertambah besar ketika dia sedang mencerna manusia. Tapi informasi ini harusnya tidak canon, karena di volume 3 setelah Solution menelan Zack, Shaltir memuji Solution karena mampu menelan manusia utuh dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Di Pleiades Day Season 1 episode 4 juga disebutkan kalau Solution sebenarnya tidak membutuhkan makanan, tidak seperti Entoma yang butuh makan karena dia memang gampang lapar. Kalau kasusnya Solution, alasan kenapa dia suka makan manusia karena dia senang mendengar suara teriakan manusia yang sedang tersiksa di dalam tubuhnya. Mirip-mirip dengan informasi di volume 3 di mana Solution minta kepada Sebas agar dia diizinkan untuk memakan manusia bernama Zack, dan Solution ngomong kalau dia ingin bersenang-senang dengan pria tersebut. Inilah yang jadi alasan kenapa di volume 7 Solution minta ke Ainz agar dia diberikan manusia yang masih hidup dan kalau bisa manusia itu masih murni. Berhubung Solution suka mendengar teriakan manusia yang tersiksa di dalam tubuhnya, otomatis Solution harus makan manusia yang masih hidup. Berbeda dengan Entoma yang tidak peduli mau mati atau tidak, selama dagingnya masih bisa dimakan, akan tetap Entoma makan. Nah, di sini Solution minta agar dia diberikan manusia yang masih murni. Kemungkinan Solution penasaran akan seperti apa suara teriakan manusia yang tidak berdosa. Karena sepertinya manusia yang selama ini Solution makan adalah penjahat dan juga manusia bejat. Tapi Ainz tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena dia tidak mau Pestonya dan Nigredo kembali memberontak jika tahu ada manusia tak berdosa yang dilibatkan. Sebagai gantinya, Ainz tetap ngasih Solution manusia. Hanya saja Ainz tidak bisa menjamin kemurnian manusia tersebut. Dan manusia yang Ainz kasih ke Solution adalah para anggota Eikifinger yang diculik ketika insiden Jaldabaoth. Nah, di volume 11, Ainz mengakui kalau permintaan Solution di volume 7 tadi adalah permintaan yang disturbing. Ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 1 episode 4 kita diperlihatkan Ainz yang ketakutan melihat Solution yang lagi makan manusia. Pada tahun 2014, Mariyama sempat ngebuat tweet mengenai apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan Pleiades yang lagi berjaga. Dan di bagiannya Solution, tertulis kalau Solution sangatlah berbahaya. Dia akan mempermainkan kita dan setelah itu membunuh kita. Kata mempermainkan di sini sudah pasti merefer ke Solution yang menelan korbannya dan perlahan-lahan ngebuat korbannya menderita sampai akhirnya mati. Sampai di sini, kalian harusnya paham seberapa parah sifatnya Solution. Bahkan di volume 8, Yuri sendiri yang ngomong kalau Solution adalah sosok yang benar-benar sadis. Ini karena Solution mempunyai nilai karma yang sangat rendah, yaitu negatif 400. Dengan sifat sesadis ini, tentu masuk akal kenapa Eclair sampai takut dengan Solution. Makanya di Pleiades Season 4 episode 11, kita diperlihatkan Eclair yang tidak berani ngomong banyak di dekatnya Solution. Nah, sifat sadisnya Solution yang suka banget mempermainkan korbannya ngebuat Shaltir suka dengan Solution. Bahkan Shaltir sampai mengajak Solution untuk main bersama-sama. Ngomongin soal kesadisan, kalau kalian belum tahu, ketika Solution menyembuhkan Soare di Season 2, terdapat clue kalau saat itu Soare lagi hamil, tapi Soare tidak sadar dan janinnya pun dimakan oleh Solution. Kalau kalian penasaran dengan topik ini, kalian bisa cek video gua yang ngebahas mengenai Solution dan juga Soare. Nah, di volume 3, Solution sempat ngejelasin dengan detail bagaimana cara tubuhnya bekerja dan bagaimana caranya dia memakan manusia. Ketika dia menelan Zack, dijelaskan kalau Zack seperti sedang tenggelam ke dalam tubuhnya Solution dan seperti ada tentakel yang menarik tubuhnya sehingga ngebuat Zack semakin tenggelam. Lalu ketika di dalam, tubuhnya Zack perlahan-lahan akan larut akibat efek dari cairan asam yang Solution keluarkan. Contoh manusia yang larut akibat efek asamnya Solution bisa kita lihat di Pleiades Season 1 episode 4. Solution ngomong kalau dia bisa menggunakan asam yang kuat jika dia ingin membunuh korbannya dalam waktu singkat. Tapi jika dia ingin menikmati penderitaan korbannya, maka Solution akan menggunakan cairan asam yang lebih ringan. Solution kemudian menjelaskan kalau dia bisa memasukkan bagian tubuhnya ke dalam tubuh korban untuk meredam suara korbannya. Dan bagian tubuhnya Solution juga mampu mencegah munculnya bau busuk. Selain itu, Solution mampu mengendalikan cairan asam di dalam tubuhnya dan dia bisa memilih bagian mana yang ingin dia larutkan dengan asamnya. Ini yang jadi alasan kenapa item yang disimpan di dalam tubuhnya Solution tidak rusak. Bahkan Solution ngomong kalau dia bisa menelan tubuhnya Shaltir asalkan Shaltir bersedia, dan dia berani menjamin kalau Shaltir tidak akan kenapa-napa asalkan Shaltir tidak banyak bergerak. Nah, semua yang sudah Solution telan bisa dia keluarkan dari dalam tubuhnya, mau itu lewat mulut seperti di Pleiades Season 1 episode 4 atau lewat tangan seperti di Season 2 episode 10. Contoh lainnya ada di Pleiades Days di mana Solution mengeluarkan Miyoshi lewat mulutnya. Jadi di Pleiades Days kita diberitahu kalau Solution cemburu dengan Miyoshi, yaitu slime yang sering Ainz pakai ketika dia lagi mandi. Padahal mereka sama-sama slime, tapi Solution tidak pernah diperintahkan untuk membersihkan tubuhnya Ainz. Karena hal ini, Solution pun menculik Miyoshi dan dia kena hukum. Lalu Ainz menjelaskan kalau dia menganggap Solution sebagai anaknya Hero-Hero, dan Ainz tidak mau membiarkan anaknya Hero-Hero melakukan hal tersebut karena Hero-Hero pasti akan marah ke Ainz. Setelah dari sini, Solution pun paham dan dia mengeluarkan Miyoshi dari dalam mulutnya. Nah, sepanjang cerita Overlord, Solution hanya mendapatkan satu tugas utama, yaitu ikut bersama Sebas ke ibu kota Reshize Kingdom dan mengumpulkan informasi tentang negara tersebut. Solution diperintahkan untuk nyamar jadi wanita kaya yang keras kepala, sedangkan Sebas diperintahkan untuk nyamar jadi pelayan setianya Solution. Selama bertugas di ibu kota, Solution dan Sebas sama-sama diberi pengawal satu Shadow Demon yang akan mereka gunakan sebagai umpan jika saja mereka berada dalam kondisi yang terdesak. Penyamaran mereka masih terus berlangsung sampai akhirnya berakhir di volume 6 ketika Soare diculik dan Demiurge melancarkan operasi Gehenna. Tugas mereka sempat disinggung kembali di volume 8 buat ngasih tahu kalau timeline volume 8 terjadi sebelum volume 5. Barulah masuk volume 7, Ainz menyambut Solution dan Sebas yang telah kembali dari misi jangka panjangnya dan Ainz bersedia mengabulkan satu permohonan mereka. Tapi sebelum itu, Solution juga ikut berpartisipasi di operasi Gehenna dan menjadi bagian dari salah satu mate-nya Jaldabaoth. Lalu di Pleiades Days disebutkan kalau semua Pleiades mendapatkan tugas untuk menjaga rumah kayu alias Nazarick palsu
musuh secara bergantian termasuk Solution. Di Pleiades Days juga, Ain sempat melibatkan Solution ke dalam eksperimennya untuk mengetahui seberapa jauh fitur Friendly Fire bekerja di dalam Nazarick. Cuma itu doang tugasnya Solution sejauh ini. Kalau ngomongin soal kekuatan, di karakter sheet tertulis kalau Solution adalah NPC berlevel 57 dengan job class Assassin, Poison Maker, dan Master Assassin. Sebagai seorang Assassin, Solution mampu menggunakan skill untuk memantau pergerakan lawan dari kejauhan. Contohnya seperti ketika dia memantau pergerakan Zack dari dalam penginapan. Kalau di web novel, Solution ngomong asalkan dia sudah menargetkan seseorang dengan skillnya, maka dia tidak akan kehilangan targetnya meskipun orang tersebut bersembunyi, asalkan targetnya tidak keluar dari jangkauan skillnya Solution. Lalu di volume 3, Sheltir ngomong kalau Solution mempunyai skill yang ngebuat dia dapat mendeteksi perangkap. Kalimat yang serupa juga ada di volume 6, di mana Demiurge memuji kemampuan sensoriknya Solution. Selain itu, sebagai seorang assassin, Solution mampu bersembunyi di dalam bayangan. Contohnya bisa kita lihat di bagian akhir season 2 episode 7. Lalu di volume 6 kita diberitahu kalau ada beberapa magic scroll yang membutuhkan kelas tertentu untuk dapat digunakan, dan Solution mampu menggunakan scroll tersebut meskipun dia tidak memenuhi persyaratan berkat kelasnya sebagai seorang assassin. Solution juga sepertinya mempunyai pengetahuan medis yang cukup luas. Hal ini bisa kita lihat ketika dia memeriksa kondisinya Soare, dan Solution berhasil mengidentifikasi semua masalah yang ada di tubuhnya Soare. Kemudian sebagai seorang slime, Solution mempunyai resisten yang sangat tinggi dari serangan tipe piercing dan tebasan, tapi Solution lemah dengan serangan senjata tumpul. Lalu di Outer Talk volume 13, kita diberitahu kalau Solution lemah dengan thermal power. Kemungkinan ini adalah istilah untuk serangan yang bisa menghasilkan panas. Kalau di web novel, kita sempat diperlihatkan seperti apa cara bertarungnya Solution, di mana dia mampu memanjangkan tangannya hingga 2 meter, dan Solution mampu memotong leher seseorang hanya dengan tangan kosong. Bahkan di web novel diceritakan kalau Solution mampu menghabisi semua anggota Ijania sendirian. Nah itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai Solution Epsilon, si slime super sadis yang suka makan orang. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video playlist lainnya, dan bye-bye.